Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kali ini episode ke-10 ya teman-teman, kita bakal ngebahas tentang ingkar sunnah. Nah teman-teman, di bahasan ingkar sunnah ini teman-teman pernah nggak sih nemu orang yang bilang kayak gini, Aku Islam tapi aku cuman ikut Quran, hadis itu buatan manusia, nggak valid." Kelompok ini namanya ingkar sunnah atau Quraniun gitu. Nah, kenapa? Kedengarannya Islami ya teman-teman. Kembali ke Quran. Tapi benarkah begitu? Nah, 10 menit ini kita bedah teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Siapa mereka? Apa argumennya? Dan apa jawaban ulama? Tonton sampai habis teman-teman, biar nggak kebawa arus. Nah, teman-teman, siapa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah itu adalah orang yang menolak semua hadis dari Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam, teman-teman. Mereka hanya mau menerima Al-Quran saja. Mereka muncul bukan baru sekarang. Di zaman sahabat sudah ada gelagatnya, teman-teman. Rasulullah SAW sedang mengingatkan 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Ketahuilah katanya, di catatan saya ini. Ada satu perkataan seperti ini. Hadis, ketahuilah aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Hampir-hampir ada orang kenyang bersandar di depannya berkata, peganglah Quran ini. Apa yang kalian dapati halal di dalamnya, maka halalkanlah. Apa yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Nah, teman-teman, Nabi sudah prediksi akan ada orang yang bakal menolak hadis-hadis tersebut, teman-teman. Nah, argumennya ini kelompok ingkar sunnah ini seperti apa? Kita adil dulu nih teman-teman. Apa sih argumen mereka? Ada 5 yang paling sering sih teman-teman. Yang pertama adalah Al-Quran. Sudah lengkap dan rinci teman-teman. Nah, dalilnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab tersebut. Itu ada di Quran surah Al-An'am, teman-teman. Dan kedua, hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi, itu jadi nggak terjaga. Nah, katanya banyak hadis palsu yang masuk. Dan yang ketiga, hadis ini bertentangan dengan akal dan sains. Nah, jadi mereka menolak hadis itu karena ya tidak masuk akal aja sih teman-teman. Dan yang keempat, itu cukup Quran saja katanya, karena itu firman Allah. Hadis itu perkataan manusia. Kalau udah Quran ini itu udah mencakup semuanya kalau buat mereka, teman-teman. Yang kelima, kalau ikuti hadis nanti pecah jadi banyak mazhab gitu, teman-teman. Nah, sekilas sih masuk akal ya, teman-teman. Sekarang kita jawab satu persatu. Nah, jawaban ilmiah sih kayak gini aja. Kenapa sunnah itu wajib diimani? Jawabannya dari Quran itu sendiri. Nah, perhatikan nih teman-teman. Jawaban dari Quran pertama, Allah perintah taat ke Rasul. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr, teman. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh ia taat kepada Allah. Quran surah An-Nisa. Kalau cukup Quran, ngapain Allah nyuruh ke Rasul? Yang kedua, tugas Rasul adalah menjelaskan Quran, dan kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Quran surat An-Nahl. Contohnya apa? Quran nyuruh dirikan sholat, tapi berapa rakaat? Rukuknya gimana? Sujudnya gimana? Nah, jawabannya ada di sunnah. Kalau tolak hadis, berarti sholat 5 waktu juga nggak ada tuntunannya. Yang ketiga teman-teman, tuduhan hadis ditulis 200 tahun kemudian. Sudah kita bantah. Faktanya apa? Penulisan ini sudah ada di zaman Nabi. Kodifikasinya masalahnya itu tahun 100 Hijriah. Dan ada sistem sanad plus jarh ta'dil yang nggak ada di agama lain. Ini justru bukti penjagaannya, teman-teman. Dan yang keempat, kalau cuman Quran banyak perintah nggak bisa dilaksana. Coba gini, Quran suruh zakat, tapi berapa persen teman-teman? 2,5%. Itu dari hadis. Nah, Quran juga suruh haji, tapi tawafnya berapa kali? Kalau dari 7 kali itu dari hadis. Nah, Quran haramkan bangkai, tapi ikan boleh. Tapi pengecualiannya dari hadis. Nah, jadi mustahil Islam itu tanpa sunnah, teman-teman. Nah, bahayanya ingkar sunnah ini, yang pertama, syariat jadi lumpuh. 80% hukum Islam detailnya ada di hadis. Sholat, puasa, jual beli, nikah, dan waris, teman-teman. Nah, yang kedua, pintu pemahamannya sesuai hawa nafsu yang terbuka. Tiap orang nafsirin Quran seenaknya, itu nggak ada standar, teman-teman. Yang tiga, menuduh Nabi bohong. Padahal Allah itu sudah bersaksi loh, teman-teman.
Allah ngomong seperti ini, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm, teman-teman. Syekh Albani rahimahullah bilang, siapa yang mengingkari hujjah sunnah maka ia telah kafir karena ia mendustakan ayat-ayat di atas. Sikap ini sebagai ahlu sunnah, teman-teman. Nah, lalu gimana sikap kita? Ya, harus teguh di atas Quran dan sunnah. Keduanya nggak bisa dipisah, teman-teman. Seperti dua sayap burung aja, ketika dipisah satunya mereka tidak bisa terbang dengan sempurna. Nah, yang kedua, menurut saya itu belajar ilmu. Kalau ada syubhat jangan langsung goyah tanpa tanya ustadz dulu, cek ke detailannya. Dan selanjutnya berhujjah dengan lemah lembut, ajak diskusi, tunjukkan ayat-ayat tadi, doakan hidayah agar dia ingin atau mau menuruti apa yang kita omong. Nah, ingat, tugas kita menyampaikan bukan memaksa. Mungkin materi ini yang terakhir ini sangat simpel, teman-teman, karena ya cuman segitu aja ingkarnya. Dan menjelasinya cuman itu aja, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman nanti bisa dicoba di lingkungan teman-teman. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa share, komen, dan follow, teman-teman. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.